Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja final project dari kelompok kami dengan judul Sistem Pemesanan Dahuk Coffee and Workspace. Nah, di sini ada anggota dari kelompok kami, yaitu ada Hamidah Maulidah Hasanah, Retian Sela Selina, Siti Kalam Latu Konsina, Misbah Adin Yasir, dan Andrian Arif Cahyadi. Adapun yang nantinya akan dibahas dari kelompok kami yaitu ada latar belakang, kemudian ada rancangan dan desain program, ada deskripsi input dan output, kemudian ada aplikasi dan juga ada kesimpulan. Selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hamidah Maulidah Hasanah. Untuk latar belakang, Dahuk Coffee and Workspace adalah suatu platform bagi anak muda untuk menikmati pekatnya kopi yang dikemas dalam filosofi kopi itu sendiri. Untuk kendala yang terjadi saat sistem penjualan Dahuk Coffee and Workspace secara manual atau konvensional ada 3. Ada penumpukan pelanggan, tidak efektif dan efisien, dan terdapat peluang kesalahan bahkan ketelitian dalam pemesanan. Untuk solusinya, yang pertama aplikasi sistem pemesanan menggunakan aplikasi berbasis Android, dan ini dapat meminimalisir antrian yang menumpuk. Yang kedua, reservasi. Pemesanan untuk jangka waktu yang diinginkan dapat dilakukan secara online. Yang ketiga, cek stok pesanan. Pengecekan stok pesanan dan tambah catatan terhadap pesanan yang diinginkan. Yang keempat, base menu. Pencarian menu yang terbanyak tingkat penjualannya dan pencarian jumlah penjualan kopi, rancangan dan deskripsi program. Di sini kita menggunakan array. Array atau larik adalah sebuah variabel yang memiliki serangkaian elemen dari jenis tipe data yang sama. Elemen-elemen tersebut dirangkai di dalam memori yang berdekatan dengan elemen lainnya. Nilai-nilai data di suatu larik disebut dengan elemen-elemen larik. Letak urutan dari suatu elemen larik ditunjukkan oleh suatu subscript dan suatu indeks. Di sini menggunakan tipe data string dan tipe data integer berisi daftar menu kopi yang dijual. Untuk yang selanjutnya pointer. Pointer adalah variabel pointer yang berisi nilai yang menunjuk ke alamat lokasi memori tertentu. Jika pointer tidak berisi nilai data, tetapi berisi alamat memori. Ada 2 operator pointer. Untuk yang pertama, operator dan. Jika ingin mengetahui di mana variabel akan disampaikan, dapat melakukan dengan menempatkan dan di depan variabel, yang berarti alamat. Operator bintang. Dengan menggunakan pointer dapat langsung mengakses nilai yang disimpan dengan menambahkan operator bintang yang berarti menuju ke nilai. Untuk integer, untuk INTI yang berarti sebagai inisialisasi nilai. Tim Teno untuk mengatur tanggal dan waktu sekarang dalam sistem saat ini. Untuk char DT, time, dan now untuk ubah sekarang menjadi bentuk string. Untuk selanjutnya, sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Ada 2 macam urutan yang bisa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu naik atau cascading, mengurutkan data dari data yang mempunyai nilai paling kecil ke paling besar. Turun atau descending, mengurutkan data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Beberapa mode dalam proses sorting, bubble sort atau gelembung, selection sorting atau maksimum atau minimum, dan inserting sort atau sisipan. Dan di sini untuk kegunaannya untuk mengurutkan harga kopi dan data menu dari yang paling besar ke yang paling kecil atau sebaliknya. Selanjutnya, searching. Pencarian merupakan proses yang mendasar di dalam pemrograman. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan satu kunci atau acuan data. Terdapat 2 metode searching, yaitu sequential search dan binary search.
Sequential search merupakan metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang di dalam array secara berurutan. Binary search adalah salah satu algoritma pencarian data yang biasa digunakan untuk array yang berpola terurut. Terkini pencarian yang digunakan adalah dengan cara berulang kali membagi jumlah data menjadi dua bagian sehingga memperkecil lokasi pencarian suatu data. Selanjutnya, untuk shortcut menu searching di sini digunakan untuk mencari total penjualan atau pemesanan kopi berdasarkan jenis. Kami menggunakan binary search. User akan diminta input jenis kopi yang akan dicari, dan data yang dicari akan disimpan ke variabel k, dan data akan dicocokkan dengan kode atau indeks jenis kopi. Jika data yang dicari cocok dengan salah satu jenis kopi, maka akan ditampilkan hasil penjualan atau pemesanan dari jenis kopi tersebut. Jika tidak ada yang cocok, maka akan tampil pesanan data yang dicari tidak ditemukan. Kemudian untuk struct, dalam bahasa Indonesia, tipe structure, struct dikenal dengan istilah struktur. Sesuai namanya, struct adalah tipe data bentukan yang menyimpan lebih dari satu variabel bertipe sama maupun beda. Struktur yang keywordnya adalah struct merupakan sekelompok elemen data yang dikelompokkan dalam satu nama. Oleh karena itu dapat dianalogikan bahwa struct merupakan sebuah pembungkus dari beberapa tipe data yang diberi nama sesuai keinginan. Untuk fungsi struct dalam kode program ini adalah untuk mendeklarasikan variabel menggunakan tipe data string dan integer. Dan untuk nama strukturnya di sini ada menu, short, dan record. Dan dalam string kopi ini, kopi adalah variabel, harga kopi juga variabel. Kemudian 7 itu adalah jumlah menu atau variabel yang dibuat. Kemudian untuk mn adalah variabel struct dari tipe data menu. Jadi untuk menampilkan output pada tipe data string atau integer, itu harus memanggil mn terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan deklarasi struct dengan parameter yang akan dipanggil pada function input data. Jadi yang selanjutnya yaitu ada queue. Nah, queue itu tidak seperti stack. Untuk stack itu menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Jadi di mana elemen terakhir yang disimpan, maka itu dulu yang dihapus. Sedangkan untuk queue menggunakan prinsip FIFO, last in, first out. Jadi di mana elemen pertama yang disimpan, maka elemen itu nanti yang akan terlebih dahulu dihilangkan. Kemudian ada operasi yang digunakan dalam queue meliputi inisialisasi, enqueue, dequeue, clear, is empty, is full, dan print. Adapun pada final project kelompok kami, untuk queue sendiri digunakan untuk fitur input pesanan, hapus antrian, dan juga menampilkan antrian. Di sini pada source code-nya untuk struct queue yaitu untuk mendefinisikan queue menggunakan struct dengan beberapa member, yaitu ada depan, belakang, dan juga menggunakan data array. Kemudian ada struct customer juga. Kemudian di sini ada bool is empty. Is empty ini digunakan untuk mengecek apakah queue tersebut masih kosong atau tidak. Selanjutnya ada bool is full, yaitu untuk mengecek apakah queue tersebut sudah penuh atau tidak. Kemudian di sini ada void inisialisasi, yaitu dengan cara mengeset nilai depan dan belakang menjadi -1. Kemudian ada void enqueue untuk menambahkan item pada antrian atau pada queue, sedangkan dequeue untuk menghapus item pada antrian atau pada queue-nya tersebut. Kemudian ada clear, yaitu untuk menghapus semua isi atau semua item yang terletak di dalam queue atau antrian. Sedangkan print yaitu untuk menampilkan atau mencetak isi yang ada pada queue tersebut. Selanjutnya yaitu ada deskripsi input dan output. Input yang pertama menginputkan pilihan yang sudah tersedia di daftar pilihan. Yang kedua menginputkan nama pemesan. Yang ketiga menginputkan pilihan kopi yang ingin dipesan. Yang keempat menginputkan jumlah kopi yang ingin dipesan. Yang kelima menginputkan nominal pembayaran. Yang keenam menginputkan pesanan kopi yang dicari. Untuk outputnya, pertama menampilkan daftar pilih, ketiga menampilkan nota pesanan kopi,
Keempat, menampilkan list antrian dari pemesanan kopi. Kelima, menampilkan jumlah kopi yang sudah dipesan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada aplikasi dari Dahoo Coffee and Workspace. Nah, untuk yang pertama ini menampilkan menu yang dijual di Dahoo Coffee and Workspace. Kemudian coba untuk buy now. Kemudian di sini akan muncul harganya. Setelah itu selanjutnya klik buy now. Kemudian di sini nanti akan muncul nota untuk pembayarannya. Selanjutnya yaitu untuk running programnya. Jadi di sini ada Dahoo Coffee and Workspace, kemudian di sini ada tampilan menunya. Kemudian coba untuk pilih nomor 1. Nah, di sini nomor 1 ini berisi daftar menu yang dijual atau ditawarkan di Dahoo Coffee and Workspace. Kemudian mencoba untuk pesan kopi, kemudian menginputkan nama pemesan, misal Stella, kemudian masukkan nomor pilihan kopi yang diinginkan, misal di sini nomor 1 yaitu americano, kemudian jumlah kopinya di sini 1. Setelah itu nanti akan muncul nota pembayaran kopinya, yaitu ada nomor antrian yang pertama, nama pemesan, kemudian kopi, kemudian yaitu ada jumlah. Setelah itu ada tanggal pemesanannya juga. Nah, kemudian ada biaya totalnya, kemudian ada bayarnya. Biaya totalnya 18.000, dicoba untuk membayar 20.000. Setelah itu nanti akan kembalian 2.000. Setelah itu mencoba untuk pilih nomor 4 yaitu list antrian. Jadi nanti antrian tadi Sela akan masuk ke dalam list antrian, list pemesanannya. Setelah itu mencoba untuk mencari penjualan kopi, pilih nomor 5. Nah, di sini untuk menginputkan pencarian kopi yang diinginkan, misal 1 tadi americano, kemudian nanti akan muncul pencarian kopi yang diinginkan. Tadi Sela americano sejumlah 1 dan total pemesanan kopi yang dicari yaitu americano tadi berjumlah 1. Kemudian mencoba untuk pilih nomor 5 lagi untuk cari penjualan kopi. Misal untuk mencari cappuccino yaitu nomor 2, nanti outputnya akan muncul data yang Anda cari tidak ditemukan. Kemudian total pemesanan kopi yang dicari ada 0. Setelah itu untuk yang pilihan nomor 3 yaitu menghapus antrian. Kemudian antrian 1 atas nama Sela sudah dihapus. Kemudian untuk mengeceknya apakah benaran betul sudah dihapus atau belum, kita buka list antrian lagi yaitu nomor 4. Nah, di sini antriannya masih kosong. Kemudian pilih nomor 6 yaitu untuk keluar. Nah, itu tadi merupakan run dari sistem pemesanan Dahoo Coffee and Workspace final project dari kelompok kami. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan yaitu untuk mengubah sistem manual menjadi sistem informasi yang berbasis komputer, kami membuat sebuah program aplikasi sistem informasi di Dahoo Coffee and Workspace dengan menggunakan bantuan aplikasi DAP C++. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi